Nggak banyak, banyak hari Minggu. Itu lele ya? Halo semuanya. Kami dari kelompok prakarya kelas 9A akan melakukan tugas wawancara terhadap pembudidaya ikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deswita Putri Zulhijjah, absen 12. Saya Sela Korina, absen 33. Saya Sofia Rawadanti dari absen 32. Saya Fadil Hedendani, absen 15. Saya Muhammad Darun Abdul, absen 25. Saya Nabil Adnan, absen 7 dari kelas 9A. Berikut ini adalah tugas wawancara kami. Halo teman-teman semua, kali ini saya Deswita Putri Zulhijjah dari SMP 43 Jakarta, kelas 9A absen 12 akan melakukan tugas wawancara terhadap pembudidaya ikan. Sebelum melakukan wawancara, yuk kita kenal lebih dekat siapa pembudidaya ikan kita kali ini. Assalamualaikum. Pertama-tama izin nanya untuk nama dan identitas. Saya Rehan. Saya sudah beberapa tahun memang budidaya ikan mas dan ikan lele. Ya sudah lumayan lama, kurang lebih 5 tahun. Lebih 5 tahun membudidaya ikan mas dan ikan lele. Selain ikan mas dan ikan lele, pernah membudidaya ikan lain nggak Om? Pernah menjair, cuman memang agak lama dan masih belum booming sebenarnya kalau menjair waktu itu. Untuk sekarang lebih booming menjair daripada ikan mas dan lele. Jadi sekarang berfokus untuk membudidaya ikan mas dan lele aja Om? Ya, Untuk kedepannya ada niat membudidaya ikan lain nggak? ya bisa jadi sih, tinggal lihat perkembangan aja. Kalau untuk yang direncanakan ini dalam waktu dekat ada yang mau ditambah budidaya ikannya? Belum ada. Belum ada. Oke. Sudah terjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, pertanyaan akan disampaikan dari saya Laparina. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa modal yang dibutuhkan untuk membudidaya ikan tersebut? Modal tergantung kita membutuhkan banyaknya dari bibit itu sendiri. Bervariasi. Biasanya dalam satu kolam untuk budidaya dari kecil itu per ekor per kolam itu misalkan satu kolam isi bibitnya itu misalkan 20.000 atau 10.000 ekor ikan mas. Dari per ekornya itu misalkan 100 perak, 100 perak itu per ekor dikalikan jumlah bibit yang akan ditanam. Jadi kalkulasi untuk perhitungan pembibitan atau pembesaran ikan itu ya tergantung dari berapa banyak yang akan ditaruh atau dikembangbiakkan di kolam tersebut. Kalau yang sudah saya dengar kan masih ada 2 ikan ya, ikan mas sama satu lagi Lele. lele. Kira-kira perbedaan biaya seperti kan? Untuk kosnya beda ya. Kalau ikan mas memang pakannya itu sudah lumayan tinggi saat ini. Kalau pakan ikan lele kan istilahnya kita bisa cari dengan alami. Ikan mas pun bisa sebenarnya alami, cuma perkembangan atau pembesarannya itu agak makan waktu lama. Lalu kebanyakan sekarang itu ikan mas lebih dominan ke umpan pakan yang berupa pelet. Kalau ikan lele pakannya itu kan bisa dari pelet, bisa dari sisa-sisa makan ikan yang di pasar itu yang dipilet-pilet, belahan kita bisa olah untuk jadi makan ikan lele. Jadi kos pengeluaran untuk pakannya lebih kecil. Lalu kira-kira kan mas sudah lama nih melakukan budidaya ini. Kira-kira pernah terjadi kerugian nggak? Pasti kalau usaha selalu pasti ada kerugian. Apalagi kita berusaha di bidang di
hal makhluk hidup istilahnya. Itu pasti ada kematian, pasti ada anggaran yang tak terduga. Biasa kita misalkan makannya untuk 1 bulan 2 karung, jika pembelanjaannya itu ada kenaikan, biasanya akan berkurang kan, bertambah gitu kan, dan ya kerugiannya semacam itu lah. Banyak hal sih, banyak hal, banyak faktor. Oh, baik, terima kasih banyak ya Mas. Pertanyaan yang nomor 2 sudah terjawab. Perkenalkan, nama saya Farel Herjantoni. Saya akan mempertanyakan pertanyaan yang ketiga. Berapa perkiraan dalam bentuk kilo atau gram pakan yang diperlukan untuk pakan ikan dalam 1 bulan? Untuk ikan emas biasanya pangsa pasarnya itu atau marketnya itu biasanya per 3 bulan. Maka untuk menghasilkan ikan yang sesuai kondisi pasar, sesuai kebutuhan pasar, per 1 bulan itu paling enggak per kilogram ikan itu 10 kilogram pakan untuk 1 bulan. Artinya jika kapasitas kolamnya itu ikan paling sedikit 10.000 ekor, dalam sebulan itu ya paling minimal banget ya sekitar 200 kiloan pakan yang dibutuhkan sebulan. Apakah ada perbedaan signifikan pada pakan lele dan ikan mas? Ada perbedaan. Kalau ikan mas dia memang sekarang ini untuk pertumbuhan yang lebih cepat menggunakan pelet. Peletnya itu bukan pelet yang biasa. Tapi kalau untuk ikan lele, selain pelet ada pakan penunjang atau pakan tambahan yang lebih murah atau lebih efisien. Jadi cost untuk pakannya itu tidak terlalu tinggi. Dan memang harga dari ikan mas dan ikan lele bedanya lumayan agak jauh ya dari harga pasar. Oke, segitu aja pertanyaan dari yang ketiga. Oke, saya Safira Razali. Buat pertanyaan selanjutnya, kira-kira gimana buat pembersihan kolam tersebut? Untuk pembersihan kolam kita mulai sebenarnya sebelum kita lepas budidaya atau ikannya. Jadi kolam itu harus bersih, harus kita sterilin biar untuk menjaga pH, kualitas pH air dan kualitas lebih bagus untuk perkembangan kegiatan ikan tersebut. Dan pembersihan nantinya itu biasanya setelah masa panen. Setelah panen hingga 3 bulan atau 4 bulan ikan kita angkat kembali, kita jual, lalu kita bersihkan kembali untuk kolam yang sudah digunakan untuk budidaya. Nah, kira-kira pas waktu bersihin kolamnya tuh butuh berapa lama? Lumayan lama juga ya, paling nggak ya seminggu untuk menjaga kualitas dasaran kolam dan tidak ada kerusakan di bibit kolam. Jadi pH air stabil, ikan perkembangannya bagus, sesuai dengan harga yang akan kita panen. Nah, itu Bapak bersihin kolamnya sendiri apa gimana? Biasanya ada banyak beberapa orang untuk pembersihan kolam aja. Paling 2 orang. Oke, pertanyaan kan sudah terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah dari Asia. Oh, ini banyak. Untuk pertanyaan kelima, kamu memiliki kerjasama atau tidak ya dengan pihak yang
selama ini sih saya mandiri ya, maksudnya memang kita mulai dari nol, kita bertahap, nggak langsung banyak. Kita mulai dari belajar lebih dahulu, belajar mengenai karakter agar terbesar dengan akarnya bagaimana. Kita perlahan kita akan juga sedikit saya lebih banyak kita sendiri. Terus nanti kalau nggak ada mesinnya itu akan buat kesimpulan lagi atau ya, kalau dunia bisnis ya harus seperti itu ya. Hasil yang sudah kita dapat ya kita akan tarik kembali untuk budidaya berikutnya ya. Modal awal juga tidak hilang dan keuntungan kita dapat untuk kita untuk kembang selanjutnya lebih banyak lagi. Bahkan bisa dibilang modal awal itu kita pakai untuk modal berikutnya dengan tambahan dari saldo yang atau keuntungan yang kita dapat sebelumnya, kita tambahin lagi untuk modal berikutnya lagi, tambahin lagi. Kalau untuk usaha ya kecil-kecilan aja seperti itu. Ini lama kesusahan. Kalimat sudah terjawab ya. Saya ingin menanyakan pertanyaan Pak Imam. Pada awalnya bisnis budidaya ikan ini memang keinginan Om pribadi atau ada faktor lain seperti melanjutkan bisnis keluarga atau lainnya Om? Melanjutkan sebenarnya awalnya saya orang tua punya bisnis seperti ini, kemudian istilahnya tutup gitu ya. Setelah saya dewasa baru saya berpikir coba untuk bisnis yang pernah orang tua lakuin. Makanya kita pelajari secara perlahan dari nol, dari awal. Kesulitan apa aja sih Om yang Om alami selama menjalankan bisnis ini? Banyak ya, namanya usaha atau bisnis. Yang faktor paling sering itu ya dari kualitas air, karena air di Jakarta kan sudah agak jauh berbeda dari yang lalu ya. Dan banyak tercemar lah ya. Kita perlu jaga kualitas airnya, kemudian makannya juga karena di Jakarta untuk makan yang seperti makan ikan itu agak sulit, kita harus datangkan dari daerah. Kemudian yang paling sulit itu mengatasi kerugian untuk mencegah agar ikan kita tidak mudah mati, tidak mudah susut dan perkembangannya bagus. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 sudah terjawab.